Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Sekarang, tubuh penguasa Hongmeng milik Tan Yun telah menyelesaikan kultivasinya hingga ke puncak tingkat Dewa Dao dan memiliki kekuatan besar untuk mengoyak artefak Dao terbaik dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan Hongmeng Dao Armor, kekuatannya akan meningkat pesat dan dia dapat menghancurkan senjata Kaisar Dao terhebat dengan tangan kosong. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan membuka pintu. Saat berikutnya dia muncul di goa. Tan Yun mendapati istrinya Ji Yuyan tengah asyik memikirkan sesuatu. Dia melangkah maju tanpa bersuara, memeluk Ji Yuyan dari belakang dan berbisik, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Ji Yuyan terkejut, lalu berbalik dan mengerucutkan bibirnya sambil berkata dengan tidak senang, "Suamiku, kamu jahat sekali. Kamu sengaja membuatku takut." Tan Yun tersenyum tipis, lalu menempelkan bibirnya di telinga Yuyan. "Saat aku kembali setelah melewati kesengsaraan surgawi, aku akan memberitahu Yan apa artinya menjadi jahat. Suamiku, kamu harus segera pergi dan mengatasi kesengsaraan itu." Yuyan sangat malu. "Jangan terburu-buru. Mari kita atasi kesengsaraan besok." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mendirikan penghalang di luar menara Panjun. Dengan erangan rendah Yuyan, Tan Yun dengan mendominasi menekannya ke tanah. Setelah seharian penuh dan semalam, Yuyan dengan senyum puas dan menawan merapikan pakaian Tan Yun dan mengingatkannya, "Suamiku, berhati-hatilah saat kamu mengalami kesengsaraan surgawi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Tan Yun terkekeh dan berkata, "Tidakkah kau tahu betapa hebatnya suamimu ini? Suamiku, kamu sangat jahat. Jika kamu terus seperti ini, orang-orang akan mengabaikanmu." Setelah berpura-pura marah, Ji Yuyan memperingatkan, "Suamiku, meskipun sudah 350.000 tahun sejak kamu menghabisi tuan muda ketiga dari keluarga Bai, aku masih khawatir kamu akan ditemukan oleh orang-orang di kota Taido saat kamu menjalani kesengsaraan surgawi." Sebelum Yuyan sempat menyelesaikan perkataannya, Tan Yun memberinya senyuman yang menyenangkan. "Yuyan, jangan khawatirkan aku. Saat aku berada di alam Tao tingkat 9, aku mampu menghabisi putra mahkota Dongsu dan ke-16 putra Fuchasu, lalu berhasil melarikan diri. Jangan bilang aku tidak akan ketahuan saat aku mengalami kesengsaraan surgawi. Bahkan jika aku ketahuan, aku tidak percaya ada orang di kota Taido yang bisa melakukan apapun padaku." "Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Aku akan menunggumu kembali," ucap Yuyan penuh kasih sayang. "Baiklah, aku pergi dulu." Tan Yun memegang pipi Ji Yuyan, mencium bibir merahnya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam goa. Saat berikutnya, riak-riak muncul di kehampaan antara gunung-gunung dan sungai-sungai jauh di dalam kota suci Taido, dan Tan Yun muncul dari udara tipis. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya secara ekstrim, dan setelah menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia terbang ke utara selama 3 hari dan tiba di sebuah lembah. Tan Yun penuh semangat juang dan mengaktifkan penghalang. Tiba-tiba, langit biru yang awalnya cerah ditelan oleh awan gelap seperti air sungai yang bergelombang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit dalam radius puluhan ribu mil abadi ditelan oleh awan gelap. Ketika angin bertiup kencang, tampaklah bencana langit yang terang benderang dan menyilaukan seperti ular piton raksasa yang berenang keluar dari awan-awan gelap.
kadang-kadang menyembul dari balik awan, dan kadang-kadang menyelam ke dalam awan, sungguh menggemparkan. Meskipun malapetaka surgawi belum tiba, namun aura mengerikan yang dilepaskan dari malapetaka tersebut telah menyebabkan kekosongan di atas kepala Tanyun ditutupi dengan retakan yang menyerupai jaring laba-laba. Seolah-olah kekosongan ini akan runtuh sewaktu-waktu. Saat berikutnya, bencana surgawi yang tebalnya 10.000 kaki dan panjangnya ratusan ribu kaki menembus kehampaan dan tiba-tiba turun ke arah Tanyun. Dalam sekejap pikiran, tubuh Tanyun tiba-tiba tumbuh hingga ukuran 180.000 kaki, seperti gunung yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat tubuh tirani Hongmeng milik Tanyun memasuki puncak tingkat Dewa Dao dan menyelesaikan kultivasinya, ukuran tubuhnya kini telah meroket hingga 180.000 kaki. Tanyun berteriak keras dan sejumlah besar kekuatan Hongmeng keluar dari tubuhnya. Kekuatan Hongmeng dengan cepat mengembun menjadi armor Dao Hongmeng. Dengan suara keras, malapetaka surgawi setinggi puluhan ribu kaki menghantam dada Tanyun dengan keras. Tanyun tiba-tiba membungkuk lalu menegakkan dadanya. Seketika, malapetaka surgawi yang menghantam dadanya hancur oleh kekuatan pantulan dada Tanyun. Nasibku akan di tanganku sendiri, bukan di tangan langit. Bahkan langit tidak akan bisa mengambil nyawaku. Di tengah tawa Tanyun yang angkuh dan sombong, malapetaka surgawi lainnya beserta kehancuran kehampaan kembali menimpa Tanyun. Tanyun meraung bagikan binatang buas, mengangkat kedua tangannya yang besar dan menggenggam bencana bagai naga itu di tangannya, lalu mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, Kaisar Dongsu sedang duduk bersila ketika sebuah gambaran yang sangat samar tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dalam gambar tersebut, samar-samar terlihat seorang raksasa tengah mencabik-cabik secuil bencana surgawi dengan tangan kosong. Ini tidak bagus. Wajah Kaisar Dongsu berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri. Matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Baru lebih dari 300.000 tahun sejak sisa-sisa klan dewa kuno abadi ini terakhir kali mengalami kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami kesengsaraan lain dalam waktu sesingkat itu? Begitu dia berhasil mengatasi kesengsaraan kali ini, dia akan dipromosikan ke alam Raja Dao. Memikirkan hal ini, Kaisar Dongsu terkejut dan amarah membakar setiap saraf di tubuhnya. Setiap kali dia memikirkan fakta bahwa putranya telah terbunuh selama bertahun-tahun, tetapi dewa kuno abadi bersembunyi di alam ilahi Dongsu dan dia tidak dapat menemukan dia, amarahnya menjadi lebih kuat. Dengan amarah yang tak berujung, Kaisar Dongsu tiba di sekte Dewa Dongsu melalui terowongan ruang dan waktu yang sangat besar. Setelah memberitahu Fuchasu bahwa Dewa Kuno Abadi sedang mengalami kesengsaraan surgawi, Fuchasu menjadi sangat marah. Setelah Fuchasu mengumpulkan semua pemimpin senior, raut wajahnya berubah dan ganas seperti hantu. Aku katakan pada kalian semua sampah, sisa-sisa terkutuk itu sedang mengalami kesengsaraan surgawi sekarang. Apakah kalian buta? Mengapa kalian tidak menemukannya selama puluhan ribu tahun? Menghadapi kemarahan Fuchasu, semua pejabat senior ketakutan dan bersujud di tanah. Mereka juga merasa dirugikan karena para pemimpin senior telah mencari Tanyun siang dan malam selama hampir 300.000 tahun, namun masih belum menemukannya. Master Sekte, tenanglah. Xian Yu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan gemetar, Master Sekte, dalam 300.000 tahun terakhir, kami telah mencari hampir di setiap sudut alam ilahi Dongsu. Tapi Fuchasu menyela. Dan apa maksudmu dengan hampir? Katakan saja. Xiang Yu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Kalian semua sampah. Fuchasu meraung. Mengapa kalian semua masih berdiri di sana? Keluar dari sekte dan cari dia. Mendengar ini, semua pemimpin senior buru-buru melarikan diri dari aula Wending, meninggalkan sekte ilahi Dongsu lagi, dan mencari Tanyun tanpa tujuan. Dalam benak para pejabat tinggi ini, mereka mengutuk leluhur Tanyun berkali-kali. Selama ratusan ribu tahun terakhir, mereka tidak dapat menghitung berapa kali mereka telah dimaki oleh pemimpin sekte karena Tanyun. Waktu berlalu dengan cepat dan 1,5 tahun kemudian, di aula Wending, Kaisar Dongsu menatap Fuchasu dan mendesah.
Saudaraku, pemandangan kesengsaraan klan dewa kuno abadi terkutuk itu telah sepenuhnya lenyap. Dia seharusnya berhasil melewati kesengsaraan dan dipromosikan ke tingkat pertama alam Raja Dao. Fuchasu sangat marah hingga ia menghancurkan meja Gyo itu dengan satu telapak tangan. Tak berdaya, ia hanya bisa meraung untuk melampiaskan amarahnya. Saudaraku, tenanglah. Aku juga sangat marah karena gagal menangkap sisa-sisa itu. Tetapi kemarahan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kaisar Dongsu berkata pada titik ini dan kemudian berkata lagi, saudaraku, aku memang punya rencana yang buruk. Mungkin aku bisa menangkap sisa-sisa itu. Ceritakan padaku. Fuchasu langsung menjadi bersemangat. Kaisar Dongsu berkata dengan tatapan sinis, sisa-sisa itu pasti ingin melarikan diri dari wilayah Ilai Dongsu secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia pasti tahu skala dan intensitas perburuan kita terhadapnya. Jadi dia tidak berani melarikan diri dengan mudah melalui Laut Iblis. Jadi, aku berencana untuk secara signifikan mengurangi intensitas pengejaran terhadapnya di permukaan. Tetapi, secara diam-diam melakukan hal yang sebaliknya. Pada saat yang sama, aku akan menyuruh orang-orang kuat yang menjaga perbatasan menuju ke Laut Iblis untuk berdiam diri dan menunggu binatang kecil itu jatuh ke dalam perangkapku. Saudaraku, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan binatang itu sekarang. Setelah mendengar ini, Fuchasu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini memang ide yang sangat buruk, tetapi sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik. Mari kita lakukan dengan cara ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, lebih dari 10.000 orang berkumpul di dalam kota suci Taido. Puluhan ribu orang ini semuanya berasal dari kota suci Taido. Alasan mereka datang ke sini adalah karena rasa ingin tahu, karena mereka menemukan bahwa seseorang sedang mengalami kesengsaraan di pegunungan di depan dengan kemeriahan yang luar biasa. Ketika awan gelap memudar, cahaya matahari terbenam pun muncul. Ribuan orang melepaskan kesadaran spiritual mereka, memperluasnya ke depan ketika mereka menemukan seorang raksasa yang tingginya 180.000 kaki, penuh bekas luka, dan tampak sekarat, bersandar di sebuah gunung yang terputus dari tengah gunung karena bencana alam. Mereka semua langsung terkejut. Semuanya, menurut kalian, orang ini termasuk golongan dewa yang mana? Aku tidak tahu, dan dia tampaknya terluka parah. Sementara semua orang berdiskusi secara diam-diam, mereka tidak tahu bahwa Tanyun tengah melepaskan aura spiritual yang kuat untuk menyelimuti mereka dan menemukan bahwa yang terkuat di antara orang-orang ini hanya berada pada tingkat kesempurnaan agung dari alam Raja Dao. Tidak diragukan lagi, bahkan seseorang yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Kaisar Dao, apalagi kesempurnaan agung alam Raja Dao, bukanlah tandingan Tanyun. Kita tahu, seiring dengan peningkatan ranah asli Tanyun, kemampuannya untuk melompati level menjadi lebih kuat. Kedua, api Hongmeng dan api es Hongmeng sudah menjadi sarana bantuan terkuatnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak takut dengan kesempurnaan agung alam Kaisar Dao. Tanyun menarik kesadarannya, memejamkan matanya, dan merasakan perubahan di tubuhnya. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh Tanyun, orang tersebut akan menemukan bahwa 10 janin Dewa Hongmeng Dao di kolam rohnya telah dengan cepat mengembun menjadi satu janin Raja Hongmeng Dao. Kemudian, ketika roh Dao Hongmeng di benaknya membangkitkan jiwa Raja Dao Hongmeng, aura tak kasat mata menyebar dari tubuhnya, menyebabkan separuh gunung tempat ia bersandar meledak. Akhirnya, aku naik ke tingkat pertama alam Raja Dao. Tanyun tertawa sambil mengangkat kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba mengecil, dan dalam sekejap, dia menjadi seukuran orang normal. Di antara para dewa yang sedang menonton dengan indera spiritual mereka di kejauhan, seorang lelaki tua yang berada di tingkat pertama alam Raja Dao tampaknya telah menemukan sesuatu, dan dia mengangkat pedang ajaib dan terbang ke arah Tanyun dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, puluhan ribu dewa berteriak dengan gembira. Lihat, meskipun mukanya berlumuran darah, itu jelas Wu Yi yang licik. Wu Yi, dialah yang menghabisi Tuan Muda ketiga Bai 350.000 tahun yang lalu. Cepat habisi dia. Selama kita bisa menghabisinya, kita akan mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan. Di antara para dewa,
kecuali ribuan orang di alam Raja Dao, sisanya berada di alam Tao dan alam Dewa Dao. Pada saat ini, para dewa di alam Tao dan alam Dewa Dao ini telah dibutakan oleh kepentingan. Selain itu, mereka tahu bahwa pihak lain akan jatuh ke dalam periode kelemahan singkat setelah mengatasi kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, mereka mengandalkan jumlah mereka dan menyerang Tanyun. Tanyun tentu saja tidak takut. Walaupun sekarang dia terluka parah, orang-orang itu tidak ada bedanya dengan semut di matanya. Pada saat ini, Tanyun teringat akan sumpah berdarah yang diucapkan orang-orang ini untuk menghabisi dewa-dewa kuno abadi, dan teringat akan kata-kata yang mereka ucapkan untuk menghina kakeknya dan rakyatnya. Dalam hati Tanyun, orang-orang ini adalah binatang buas. Mereka semua binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tanyun batuk seteguk darah, berdiri dengan gemetar, dan membiarkan puluhan ribu orang mengelilingi dirinya. Akulah orang pertama yang menemukan bajingan yang menghabisi Tuan Muda Bai. Biarkan aku menghabisinya dan memenggal kepalanya. Orang tua yang berada di tingkat pertama alam Raja Dao itu terbang di depan Tanyun sambil tersenyum muram. Setelah batuk 2 suap darah lagi, Tanyun menatap lelaki tua itu dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh di matanya. Apakah kau begitu yakin bisa menghabisiku? Lelaki tua itu menatap Tanyun dengan jijik dan mencibir. Aku telah dipromosikan ke alam Raja Dao selama 60.000 tahun, dan aku akan menyentuh penghalang tingkat kedua alam Raja Dao. Bagaimana denganmu? Kamu baru saja selamat dari kesengsaraan dan terluka parah. Kamu dalam kondisi lemah setelah kesengsaraan surgawi. Apakah menurutmu aku tidak akan bisa menghabisimu? Tanyun menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena kau ingin menghabisiku, maka datanglah dan ambillah jika kau punya nyali. Kau akan mati, tapi kau masih berani bicara tanpa malu. Bersiaplah untuk mati. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melonjak dengan kekuatan Raja Bumi. Sambil memegang pedang ajaib di tangan, ia terbang dengan kecepatan tinggi dari ketinggian rendah dan menusuk ke arah tenggorokan Tanyun. Saat lelaki tua itu menusukkan pedangnya, kekosongan itu langsung retak. Dalam pandangan lelaki tua itu, Tanyun tampak ketakutan dan berdiri tak bergerak. Namun menurut Tanyun, kecepatan orang itu terlalu lambat. Tepat ketika lelaki tua itu dan semua orang mengira bahwa Tanyun akan mati, tapi Tanyun langsung bergerak. Dia diam seperti gunung dan secepat kilat. Hanya dalam sekejap saat menoleh ke samping, tangan kanannya tiba-tiba menebas ke atas dan mendorong keluar. Tangan kanan hantu Tanyun terayun di sepanjang pedang yang datang dan mengenai dagu lelaki tua itu. Suara mengerikan tiba-tiba berhenti dan seluruh kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah dan terbang mundur mendarat di hadapan para dewa. Melihat mayat lelaki tua itu tergeletak di tanah, mereka yang berada di alam Tao dan alam Dewa Dao terkesiap. Mereka tidak menyangka bahwa Tanyun yang baru saja naik ke tingkat pertama alam Raja Dao dan masih terluka dapat menghabisi lelaki tua itu dengan hanya mengangkat tangan dan kakinya. Orang-orang di alam Tao dan alam Dewa Dao tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum mereka dapat berdiri dengan kokoh. Di sisi lain, ribuan orang alam Raja Dao melangkah maju satu demi satu dan mempersempit pengepungan yang mengelilingi Tanyun. Salah satu pria parubaya di tingkat ketiga alam Raja Dao melotot ke arah Tanyun dan mengutuk. Kamu menghabisi Tuan Muda ketiga Bai saat itu, dan sekarang kamu tidak hanya tidak menyerah, tetapi kamu bahkan berani menghabisi orang. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kehampaan itu bergetar dan lelaki parubaya itu membalikkan tangan kanannya. Sebuah tombak dewa muncul dari udara tipis, berubah menjadi serangkaian bayangan dan muncul di atas kepala Tanyun. Pria parubaya itu memegang tombak dewa di tangannya dan mengayunkannya. Ujung tombak yang tajam dan ganas seperti ular berbisa melesat ke arah Tanyun. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Setelah Tanyun berkata dengan tenang, dia melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, melewati bayangan tombak tanpa cedera, dan menuju ke arah pria parubaya itu. Ah, kamu baru saja berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi. Mengapa kamu begitu cepat?
Pria parubaya itu ketakutan dan ingin berbalik dan lari menyelamatkan diri, tetapi ditampar di dahi oleh Tan-Yun. Kepala pria parubaya itu berubah menjadi bola kabut darah, jiwanya hancur dan dia mati, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Adik kedua, pada saat ini, seorang pria parubaya berusia 60 tahun di tingkat kelima alam Raja Dao berteriak, memegang pedang ajaib dan meraung ke arah Tan-Yun. Kau dasar bajingan sialan. Sebelum lelaki tua itu sempat menyelesaikan kata-katanya yang memalukan, mata Tan-Yun menampakkan membunuh yang kuat. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan muncul di samping lelaki tua itu, meraih pergelangan tangan lelaki tua itu yang memegang pedang dengan tangan kanannya. Terdengar suara tulang patah dan lelaki tua itu berteriak. Tan-Yun mematahkan lengan lelaki tua itu dengan tangan kanannya. Lalu dia menggunakan siku kanannya untuk memukul wajah lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu meledak, jiwa dan tubuhnya hancur, serta tubuhnya jatuh ke arah kerumunan. Melihat tubuh lelaki tua itu tergeletak di tanah, para dewa di alam Tao dan alam Dewa Dao di belakangnya membelahkan mata mereka dan berseru, Wu Yi ini benar-benar mengerikan. Senior Wu berada di tingkat kelima alam Raja Dao, tapi dia malah dihabisi olehnya. Ya, siapa dia? Mengapa seorang Raja Dao dengan kultivasi tingkat pertama bisa menghabisi sesepuh keluarga Wu dengan mudah? Pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Raja Dao berteriak dengan tegas, "Diam untuk tuan muda ini!" Semua orang tiba-tiba menjadi diam, karena pemuda berjubah perak itu adalah tuan muda dari keluarga Zhan, salah satu dari 3 keluarga besar di Taido. Dia Zhan Wufei. Zhan Wufei membalikkan tangannya, dan kapak dewa dari senjata Tao terbaik muncul di masing-masing tangannya. Zhan Wufei menatap Tan-Yun. Wah, kamu benar-benar mengejutkan diriku. Kemampuanmu untuk menantang lawan yang levelnya lebih tinggi sangat kuat. Tan-Yun memuntahkan seteguk darah dan mencibir. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Dalam sekejap, Tan-Yun memadatkan Hong Meng Dao Armor di permukaan tubuhnya, dan segera dia merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak. Saat Tan-Yun memadatkan Hong Meng Dao Armor, dia dapat menghancurkan senjata Kaisar Dao terhebatnya hanya dengan 1 pukulan. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Zhan Wufei tertawa marah. Aku akan lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Pergilah ke neraka. Zhan Wufei tiba-tiba menghilang entah dari mana, muncul dalam kehampaan, mengayunkan kapak kanannya, dan menukik ke bawah bersama kehampaan yang jatuh seolah menciptakan dunia dan menebas kepala Tan-Yun. Senyum sinis muncul di bibir Tan-Yun, dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke atas kapak dewa yang tengah menebas. Melihat kejadian itu, Zhan Wufei pun tertawa terbahak-bahak, mengira Tan-Yun adalah orang bodoh yang mau melawan kapak saktinya dengan tangan kosong. Menurut pendapatnya dan orang lain, tangan kanan Tan-Yun pasti akan hancur dan kemudian dihabisi dengan kapak. Akan tetapi hasilnya sungguh mengejutkan, hingga membuat bulu kuduk meremang dan membuat seluruh tubuh gemetar. Saat itulah tinju kanan Tan-Yun bertabrakan dengan kapak dewa. Kapak dewa, senjata Raja Dao kelas atas, hancur seperti keramik saat berhadapan dengan tinju Tan-Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapak ajaib tuan muda ini adalah senjata Raja Dao kelas atas. Bagaimana bisa hancur? Zhan Wufei sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengayunkan kapak ajaibnya yang lain, menebasnya ke leher Tan-Yun, dan mundur ke udara dalam upaya untuk melarikan diri. Ketika Tan-Yun dengan cepat menoleh untuk menghindari kapak yang datang, tangan kirinya dengan tepat menggenggam tangan kiri Zhan Wufei yang memegang kapak. Pada saat yang sama, Tan-Yun terbang ke arahnya, mencengkram bahu kanannya dengan tangan kanannya. Saat Zhan Wufei berteriak, tangannya memegang kapak dewa itu diremukan oleh tangan kiri Tan-Yun. Saat Tan-Yun menyambar kapak dewa itu, ia meraih tangan kanannya dan menariknya ke depan dengan tiba-tiba. Ia mengangkat kapak dewa itu dengan tangan kirinya dan menebaskannya ke arah kepala Zhan Wufei. Tidak, selamatkan nyawaku. Menghadapi permohonan belas kasihan Zhan Wufei, Tan-Yun pura-pura tidak mendengar dan menebasnya sampai mati. Setelah Tan-Yun melemparkan tubuh Zhan Wufei ke tanah, dia berdiri di udara dengan kapak ajaib di tangannya, dan wajahnya yang berdarah menampakkan niat membunuh.
Tuan Muda Zan sudah mati. Ayo kita kabur. Tuan Zan sangat kuat, tapi dia meninggal. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, nyawa kita akan terancam. Ayo cepat lari dan beritahu Patriark Bai dan Patriark Zan bahwa Wu Yi ada di sini. Biarkan kedua patriark yang datang dan menghabisinya. Tepat ketika para dewa ketakutan dan ingin melarikan diri, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit datang dari belakang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, namun melihat sekumpulan api biru es menari-nari di tangan kiri Tanyun yang berdiri di muara sungai. Entah mengapa, semua orang merasakan ketakutan di lubuk hati mereka ketika melihat api yang tingginya hanya beberapa kaki. Tepat saat para dewa hendak melarikan diri, seringai Tanyun terdengar. Binger, jebak mereka dulu. Baik Tuan, saat suara dingin dan menyenangkan itu terdengar, api es Hongmeng tiba-tiba berubah menjadi 20 juta kaki seperti gunung es biru, membakukan Tanyun dan puluhan ribu orang yang hendak melarikan diri. Setelah puluhan ribu orang terjebak, berbagai kekuatan keluar dari tubuh mereka dalam upaya untuk keluar dari es. Akan tetapi, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengguncang gunung es sedikit pun, apalagi memecahkan es dan melarikan diri. Tahukah kamu, sekarang api es Hongmeng telah mencapai puncak level Suci Dao. Setelah dia berubah menjadi gunung es, kekuatannya sebanding dengan senjata Suci Dao terbaik. Bagaimana orang-orang ini bisa menghancurkannya? Tanyun memandang sekeliling pada semua orang dan mengabaikan tatapan memohon mereka. Alasan mengapa aku tidak langsung menghabisimu adalah karena ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Ekspresi Tanyun berubah dingin dan matanya menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. Aku adalah klan Dewa Kuno Abadi. Mendengar ini, puluhan ribu orang menatap Tanyun dengan mata terbelalak dan ekspresi ngeri. Kalian pasti terkejut, tidak menyangka aku bersembunyi di kota Taido. Tanyun menyempitkan matanya sedikit dengan cahaya dingin yang mengamuk. Aku heran, kamu dan leluhurmu bisa begitu kejam dan tak berperasaan hingga berbicara begitu buruk tentang klan Dewa Kuno Abadi milikku. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, jika bukan karena ras kuno abadi milikku, nenek moyangmu pasti sudah dimangsa oleh iblis sejak lama. Dan tidak akan ada binatang buas seperti kalian. Tapi apa? Bukan saja kalian tidak tahu terima kasih, tapi kalian juga bersumpah darah untuk menghabisiku. Mengapa kalian begitu bodoh dan mencampur adukan yang benar dan yang salah? Mengapa klan Dewa Kuno Abadi milikku yang begitu saleh berakhir seperti ini? Katakan padaku, mengapa? Menghadapi auman Tanyun yang ganas, para dewa tidak berani menatap matanya. Jelas mereka tahu bahwa dia tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena kalian tidak mau memberitahuku, maka aku akan memberitahu kalian. Tanyun berkata dengan tegas, karena aku adalah dewa kuno yang baik hati. Karena para leluhur dan klan Dewa Kuno Abadi tidak tertarik untuk berperang dengan dunia. Mereka hanya ingin melindungi semua makhluk hidup di alam leluhur tertinggi. Pada titik ini, air mata mengalir di mata Tanyun. Namun, hanya karena kita adalah Dewa Kuno Abadi, kita baik hati tidak berarti kita dapat diganggu oleh orang lain. Dengarkan aku akan mengantar kalian pergi hari ini. Kalian tidak perlu khawatir tentang keluarga. Karena begitu aku meninggalkan kota Taido, aku akan membantai seluruh kota. Begitu Tanyun selesai berbicara, di tengah tatapan panik dan marah semua orang, dia memberi perintah kepada api es Hongmeng. Teriakan mengerikan lenyap dalam sekejap, dan puluhan ribu orang meleleh seluruhnya oleh es, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Setelah Tanyun menghabisi semua orang, dia menyingkirkan api es Hongmeng dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Setelah 2 hari terbang, luka-luka Tanyun telah pulih dan ia kembali ke gua kedap cahaya di pegunungan. Ji Yuyan sangat senang melihat Tanyun kembali dengan selamat. Melihat istrinya yang malu-malu, arus sangat mengalir dari perut bagian bawah Tanyun. Dia memeluknya dan berjalan ke Menara Panjun dan datang ke ruang pelatihan di lantai 3. Setelah itu, mereka berdua menghabiskan seharian penuh bersama dan Ji Yuyan akhirnya melarikan diri dari Menara Panjun. Di ruang pelatihan, Tanyun duduk bersila dan mulai berlatih dalam pengasingan. Waktu berlalu dengan cepat dan 45.000 tahun telah berlalu di dunia luar.
Tanyun di menara akhirnya memadatkan embrio Raja Dao Hongmeng kedua dan naik ke tingkat kedua alam Raja Dao. Di lantai 2 menara Panjun, di ruang pelatihan nomor 9, Yunxi yang sudah berada di tingkat pertama alam Kaisar Dao tiba-tiba mulai gemetar saat dia duduk bersila. Bercak-bercak darah berwarna ungu merah muncul di wajahnya yang halus. Dia tampak kesakitan dan berkeringat deras. Yunxi mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali, tetapi karena ruang pelatihan kedap suara, tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tiba-tiba, aura yang dipenuhi dengan niat membunuh melonjak keluar dari tubuh Yunxi. Saat dia membuka matanya, pupil matanya berubah menjadi merah darah dan haus darah. Pada saat ini, dia merasa darah di tubuhnya hampir mendidih. Jika dia bisa melihat ke dalam tubuhnya, dia akan terkejut menemukan bahwa darahnya telah berubah menjadi ungu muda. Pada saat yang sama, sebuah monumen dewa berwarna ungu muncul dari kedalaman pikirannya. Kata-kata segel iblis tertulis jelas pada monumen suci itu. Yunxi terjatuh ke tanah kesakitan dengan rambut acak-acakan, menangis dan berguling-guling. Ketika dia berguling ke sudut ruang pelatihan, dia meringkuk di tanah, menggigil. Gelombang badai energi yang dahsyat menyebar dari tubuhnya yang tak bertulang, menyebabkan seluruh ruang pelatihan runtuh. Yunxi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Matanya yang indah berubah menjadi merah tua, terutama pupil matanya yang menyusut dengan cepat dan memancarkan cahaya ungu yang menakutkan. Tanda teratai ungu muncul di antara alisnya. Pada saat yang sama, kuku di tangan rampingnya tiba-tiba tumbuh lebih panjang dan rambut hitamnya berubah menjadi merah darah. Rambutnya yang berwarna merah darah menari-nari, dan sepasang matanya yang jahat memancarkan kilauan haus darah yang secara bertahap menjadi kosong dan haus darah. Pada saat ini, Yunxi merasa seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, mampu menghancurkan segalanya dan menghabisi segalanya. Yunxi menepuk lantai dengan kelima jari tangannya, dan saat tubuhnya melayang ke udara, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dan pingsan. Rambut merahnya berubah dengan cepat, darah di tubuhnya menjadi tenang, dan pupil matanya kembali ke warna aslinya. Kecuali wajahnya yang pucat, seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Tetapi yang sangat mengejutkan adalah dia meninggalkan sesuatu, yakni ketika dia menepuk lantai dengan kelima jarinya dan terbang ke udara. Lantai pun penuh dengan tanda tangan gioknya. Meskipun tandanya sangat dangkal, namun dapat terlihat sangat jelas. Kita harus tahu bahwa menara Panjun yang diberikan Fang Xiki kepada Tanyun adalah artefak tingkat atas. Bahkan jika Tanyun saat ini memadatkan Hongmeng Dao Armor, dia tidak akan mampu meninggalkan jejak di sana dengan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimana dengan Yunxi? Dia baru saja kehilangan akal dan menekan sidik jari. Ini terlalu mengerikan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yunxi yang sedang berbaring di ruang pelatihan kembali ke warna kulitnya yang normal. Bulu matanya yang panjang berkibar saat dia perlahan membuka matanya. Dia duduk dengan rambut acak-acakan, mengusap kepalanya yang sakit dengan tangannya yang halus, dan berkata dengan lelah, "Ada salah denganku, aku merasa pusing." Yunxi tiba-tiba teringat sesuatu dan tubuhnya gemetar. Setelah mengingat apa yang baru saja terjadi, dia menjadi panik dan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Aku tidak ingin menjadi iblis, aku ingin menjadi manusia. Jika aku menjadi iblis, aku akan kehilangan dia." Air mata Yunxi menetes di pipinya. Dia menangis terseduh-seduh. Sampai sekarang, dia belum menyadari jejak telapak tangan yang ditinggalkan di tanah. "Aku tidak ingin menjadi iblis, aku tidak ingin kehilangan dia." Penglihatan Yunxi kabur karena air matanya. Pikiran bahwa dia akan menjadi iblis di masa depan, bahkan kehilangan akal sehatnya dan menyakiti Tanyun, membuatnya semakin tertekan. Pada saat yang sama, di ruang pelatihan di lantai 3, Tanyun yang baru saja naik ke alam Raja Dao tingkat kedua dan bersiap untuk berlatih, entah mengapa merasa sedikit gelisah. Dia membuka matanya
melepaskan indera spiritualnya dan mulai memeriksa keadaan para wanita itu. Setelah memeriksa, dia mendapati bahwa semua orang baik-baik saja, kecuali Yunsi yang meringkuk di sudut sambil menangis. Gadis ini mungkin rindu rumah. Memikirkan hal ini, Tanyun menghilang dari ruang pelatihan begitu saja. Tanyun mendorong pintu ruang masuk pelatihan milik Yunsi dan melangkah masuk. Setelah mengetahui bahwa orang yang datang adalah Tanyun, Yunsi yang tengah meringkuk di sudut ruangan segera menyeka air matanya. Dia berdiri dan memaksakan senyum sambil berkata, "Tanyun, mengapa kamu ada di sini? Gadis bodoh, apakah kamu menangis karena rindu rumah?" Tanyun menghampiri Yunsi dengan raut wajah penuh penyesalan. "Maaf, kamu sudah mengikutiku dan khawatir begitu lama, tapi kamu masih belum bisa pulang." "Tidak, ini bukan seperti yang kau pikirkan." Yunsi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tidak merindukan rumah. Aku merasa sangat bahagia saat bersamamu. Aku memang menangis tadi, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya bermimpi buruk dan terbangun karenanya." "Baiklah, aku percaya padamu." Saat Tanyun berbicara, dia bisa melihat dari mata Yunsi bahwa dia khawatir. Yunsi tersenyum dan mendorong Tanyun dan berkata, "Kamu cepatlah pergi dan mundur. Kami sekelompok wanita lemah masih mengandalkanmu." "Baiklah, aku pergi dulu." Tanyun tersenyum berbalik melangkah beberapa langkah dan berkata, "Yunsi." Hampir pada saat yang sama, Yunsi juga berbicara dengan gigi mutiaranya yang sedikit terbuka. Keduanya berbicara serempak lagi, lalu mereka tak dapat menahan senyum satu sama lain. Melihat senyum menawan Yunsi, Tanyun sedikit bingung. "Kamu yang bicara duluan," kata Tanyun setelah pulih. Yunsi mengangguk menatap Tanyun dan berkata lembut, "Apakah kita akan selalu menjadi sahabat?" "Ya," jawab Tanyun tegas. "Jika suatu hari nanti aku berubah, tidak lagi mengenalimu, bahkan menyakitimu." Yunsi terdiam sejenak, lalu menatap penuh harapan. "Apakah kamu juga akan memperlakukanku dengan tulus?" "Ya," kata Tanyun tanpa ragu. Yunsi tersenyum gembira. Tanyun berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Yunsi, yang ingin kukatakan adalah apapun yang terjadi, kamu harus mengatakannya kepadaku. Tidak ada yang tidak bisa diatasi di dunia ini. Jangan simpan sendiri. Aku mengkhawatirkan dirimu."